Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di podcast profesional kami untuk kesehatan kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dalam acara pro kami. Perkenalkan, saya Dr. Wiwit. Di sini kita akan membahas masalah-masalah kesehatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan best couple kita ya dari pro kami. Beliau adalah Dr. Rudy Dermawan, spesialis paru, dan bersama dengan istrinya Dr. Dedelia Marlia, spesialis anak. Wow, best couple loh ini, sama-sama pengurus dan sama-sama berkecimpung dalam dunia kesehatan. Gimana dok, sehat? Ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol apa nih dok? Apa aja? Tapi kayaknya perlu tentang TBC ya dok ya. TBC ya. paru itu sekarang lagi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul ya dok ya. Mulai dari gejalanya yang tadinya nggak ada akhirnya ada, kemudian yang ada pun akhirnya dia berkembang jadi resisten. Dan mungkin nanti bisa diceritakan dok, mungkin biar kita lebih paham lagi bagaimana kondisi sekarang ini ya dok ya. Mangga dok, dipersilahkan. Ya, baik, saya doa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wiwit dan pro kami sudah mengundang kami berdua untuk kita berbagi tentang ilmu atau salah satu penyakit tuberkulosis ya. Sebelum menginjak tadi ke gejala, ke apa bahayanya, kita harus menyadari bahwa penyakit ini sudah lama ya ditemukan, bahkan konon sejak zaman Firaun, karena di mumi pun ditemukan kuman TB ya. Oh gitu. Kemudian baru ketemu di kumannya sendiri oleh Robert Koch itu di tahun 1800-an ya. Tepatnya tanggal 24 Maret. Sehingga kita kenal 24 Maret sebagai hari TB. Nah, sejak saat itulah maka dengan ketemunya kumannya maka ditemukan pula obatnya ya. Nah, sehingga apa sih itu TB? Nah, dari situ kita tahu bahwa TB itu adalah penyakit menular, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang kita kenal Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia bisa menyerang secara sistemik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan yang paling utama adalah paru, karena port the entry atau masuknya adalah lewat paru. Nah, tadi betul permasalahannya sekarang makin banyak ya. Kalau saya di dewasa melihat begitu kompleks ya, mulai dari makin banyak yang parahnya ya, jadi bukan cuma bercak tapi dengan penyakit TB yang dia sembuh tapi ada sequelae atau ada kecacatannya. Kemudian juga angka kesakitannya ya, mangkir sekolah, mangkir kerja, masalah di luar kesehatan. Kemudian angka kematiannya. Di samping sekarang yang lebih marak adalah angka TB yang kebal obatnya ya, itu menjadi permasalahan ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia bisa terutama menyerang paru, tapi bisa juga menyerang luar paru, sehingga kita kenal TB paru dan TB ekstra paru. TB di luar paru baik otak, kelenjar, tulang, usus dan lain sebagainya. Sebagai pengantar seperti itu, mungkin dari anak apakah juga ada ini? Iya, dan kebetulan kalau kita kan ada dewasa, ada anak-anak ya dok ya. Nah, yang anak-anak nih dok, yang bikin saya tuh kadang-kadang suka gregetan ya dok ya. Kok bisa anaknya sakit, emaknya nggak sakit gitu, emak bapaknya nggak sakit, tapi anaknya kena gitu dok. Kira-kira gimana ya permasalahannya ya dok ya? Seperti yang sudah Dr. Rudy sampaikan bahwa TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis ya. Menular ya dok ya? Menular. Jadi kalau kata kuncinya adalah kalau infeksi maka ditemukannya kuman. Sedangkan pada anak seperti kita ketahui, untuk menemukan kuman itu kan diperlukan spesimen atau sampel dahaknya. Oh iya. Dan apalagi pada anak di bawah 5 tahun bahkan di bawah 10 tahun, untuk mendapatkan sampel dahak mencari kumannya itu sesuatu yang sulit. Iya, ada yang nggak bisa Sehingga dahak ya dok? sebetulnya masalah utama pada anak
yang masih menjadi permasalahan yang salah satunya adalah diagnosis TB. Diagnosis TB-nya. Dan yang terakhir karena semakin meningkatnya resistensi obat sehingga TB RO pada dewasa meningkat, maka kemungkinan besar angka TB RO atau resistensi obat pada anak pun akan meningkat. Satu lagi adalah pada anak terkait dengan imunitasnya yang masih belum sempurna, ketika dia mendapatkan TB terutama pada awal-awal usianya, awal-awal muda, dan terkenanya TB berat, misalnya TB otak, maka selain angka kematian yang meningkat, juga gejala sisa dari TB berat tersebut akan terus terbawa oleh dia dan akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Makanya ada yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya dok, ya, pas dewasa gara-gara TB waktu kecil. Gitu. Selain yang tadi dokter Wid katakan ibunya tidak TB, ayahnya tidak TB, kan yang sekeliling dia belum tentu juga tidak TB. Oh, berarti yang ngasuh kali ya dok ya? Betul. Yang beberapa atau kisarannya sih tepatnya saya belum ada data, cuman memang pengasuh itu berpengaruh juga terhadap penular karena dia kan kontak erat, kontak dekat dan kontak lama dengan si anak, sehingga ya pasti dia menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi atau menularkan kepada anak tersebut. Iya, betul. Ya, saya tambahin. Jadi memang kalau dia ada yang terkena pasti ada yang menularkan. Ya, nah itu harus dicari. Biasanya 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Sampai 15 orang dok. 15 orang. Bahkan lebih kalau anaknya sudah terdiagnosis TB berat, misalnya meningis TB, itu sebetulnya penularannya mungkin banyak. Gitu. Bisa lebih dari itu. Baik dok. Kalau dokter nih kan karena suami istri nih pernah ada kasus yang dikonsultasikan nggak dok dari kasus TB? Oh, pernah. Jadi misalnya pasien anaknya dengan pneumotoraks dari bleb yang pecah. Jadi dikonsulkannya untuk tata laksana pemasangan WSD gitu dok. Atau pada efusi pleura yang masif di mana perlu tindakan fungsi terapeutik plus fungsi untuk diagnostik, juga kita konsulkan dokter paru. Wah, keren ya teman-teman. Dari satu permasalahan TBC aja itu banyak bahasa-bahasa medis yang keluar tentang fungsi. Mungkin tadi fungsi apa ya dok ya? Biar teman-teman bisa lebih paham. Mengeluarkan cairan di rongga pleura ya, di rongga pleura. Jadi ada cairan yang berlebih, yang harusnya cuma sedikit, dia berlebih karena TB ya karena kehadiran TBS tadi. Dan ternyata TB-nya itu bisa ngegrogotin itu jadi akhir ada cairan ya dok ya? Itu respon imun. Baik. Ada yang ditambahin lagi dok? Oke, baik. Nah, ini penting juga Dokter Wid untuk diketahui oleh masyarakat bahwa kita akan bahu-membahu sampai target 2030 Indonesia bebas TB. Termasuk saya minta kontribusi dari pro kami dalam pemberantasan TB itu. Kenapa? Karena saat ini Indonesia adalah ranking ketiga ya setelah Cina, India, dan Indonesia. Wow, keren. Nah, kita targetnya insiden atau penemuan kasus baru yang asalnya di 300-an lebih per 100.000 penduduk, di 2030 kita targetkan kurang dari 65 orang per 100.000. Syukur-syukur 0 ya. Nah, selain itu juga jangan jadi juara lagi ya dok. Betul. Ya, harus paling bawah kita. Angka kematian pun demikian. Saat ini sih sekitar tiap 20 detik itu meninggal satu orang karena TB di dunia. Dan kita menargetkan 2030 itu kurang dari 6 ya. Kurang dari 6 per 100.000 penduduk yang meninggal karena TB. Nah, tadi juga saya menambahkan tentang penemuan kuman. Bagaimana sih cara menemukan kuman itu? Ya tentu saja kita harus tahu dulu cara penularannya, karena di masyarakat kan banyak mitos ya dia. Wah, ini nyakit guna-guna lah, itu memang sekarang sudah mulai kurang ya. Tapi banyak ini bukan turunan kan. Saya nggak punya ada turunan, banyak yang denial, yang menyangkal anaknya atau dirinya atau saudaranya kena TB ya.
atau karena ini mah suka angin malam seperti itu ya, atau karena zat kimia. Karena ini jelas penyakit infeksi kuman, nah maka ditemukan kuman ya. Nah, kita harus tahu cara penularannya. Cara penularannya bahwa kuman ini keluar ke udara, terbatukan oleh pasien yang mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis, dia batuk ke udara. Maka penting bagi kita untuk melaksanakan etika batuk ya. Kalau batuk harus ditutup ya, harus menutup mulut sama hidung ya, harus memakai masker, setuju ya. Nah, ketika dia percik reniknya terlempar ke udara, kemudian terhisap oleh orang lain, maka setelah melewati sel pertahanan atau sistem pertahanan tubuh alamiah dari hidung ya, dari atas sampai ke bawah, maka si kuman tadi masuk sampai ke alveoli atau kantong paru, kantong udara paru. Nah, di situ hebatnya dia bisa hidup di dalam sel pemakan kuman tadi yang namanya makrofag ya. Nah, si kuman TB tadi hidup di makrofag. Seandainya si makrofag tadi tidak bisa membunuh kuman Mycobacterium tuberculosis tadi, TBC tadi, maka dia berkembang. Bahkan dia bisa pecah keluar, membuat peradangan, merusak sel-sel dan jaringan sekitarnya, bahkan bisa masuk ke dalam pembuluh darah, pembuluh kelenjar limfe, dan menyebar ke organ-organ lainnya. Sehingga kita kenal TB paru kalau sudah menyebar bisa ke organ-organ lain, baik tulang, otak, kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menemukan tadi? Ya tentu saja kalau di dahak kita ambil spesimennya, di mana kita curigai TBC organ tadi. TBC paru ya dari dahak ya. Makanya dokter paru, dokter anak kalau curiga TB ya pasti meminta pemeriksaan dahak ya. Sebelumnya kita kenal pemeriksaan mikroskopik pewarnaan, yaitu BTA, bakteri tahan asam. Karena si kuman ini ketika dikasih asam tidak mati ya. Nah, dia warnain, kalau positif berarti ketemu kuman. Nah, kalau positif itu sangat menular ya. Penularannya 65% ya. Bahkan orang labnya juga bisa kena ya, Dok? Bisa, iya. Makanya itu salah satu resiko tenaga kesehatan ya. Kemudian kalau dia negatif, belum tentu dia tidak ketemu kumannya, tidak ada ya. Artinya untuk ketemu terwarnai si kuman TB tadi, jumlahnya harus lebih dari 5.000, harus banyak. Tapi ketika kurang, dia tidak bisa terwarnai. Tetapi bisa kita temukan dengan cara dibiak ya. Kita kembangkan pakai media. Nah, kalau ternyata dibiakkan dia positif, maka dia betul mengandung kuman yang TBC. namanya kultur ya, Dok? Kultur ya. Nah, itu menular, tapi di bawah yang tadi BTA positif tadi sekitar 26%. Kalau ternyata dia negatif juga, tetapi ternyata gejala klinisnya positif, sangat curiga, nah itu pun kita periksakan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya ronsen. Nah, ketika ronsennya positif, klinisnya ada positif, pemeriksaan lain, pemeriksaan lain, TCM. Ya, nah itu, sekarang, itu dulu kan. Nah, sekarang semuanya peraturan pemerintah Permenkes karena mengadopsi dari WHO yang asalnya BTA, sekarang semuanya harus TCM. Kelebihannya tes cepat molekuler atau gene expert yang ada di RSUD ya. Kalau di rumah sakit di rumah sakit di Purwakarta ada 4 sekarang. Ada 4 ya. Gratis, Dok? Gratis. Alhamdulillah. Gratis. Karena ini kita sedang mengejar angka penemuan kasus detection ya. Jadi keuntungannya dia cepat ya, akurat, dan juga bisa mendeteksi sensitivitas. Ada rifampicin ya, Bi ya? Ya, mendeteksi kebal terhadap rifampicin ya. Itu dan itu juga gratis ya. Itu adanya cuma di rumah sakit umum daerah aja? Ada di puskesmas kota, Dok, dan rencana ada 2 lagi di puskesmas Cibatu, 1 lagi saya lupa, Dok, mungkin nanti harus konfirmasi ke dinas kesehatan. Sepertinya kalau bicara tentang TB nggak bisa satu kali pertemuan, jadi mungkin pertemuan kali ini ke arah itu, ke arah penularan dulu ya, Dok ya, karena ada nanti part 2, banyak part banget 3 dan selanjutnya. Karena memang penyakit
yang masih menjadi permasalahan yang penting di Indonesia. Penyakit lawas yang enggak tewas-tewas gitu ya. Ya, betul. Jadi, ini penting juga droplet itu kalau kita ini menjadi kesadaran buat pasien atau siapa aja yang kita batuk atau itu kalau batuk seseorang mengandung TB itu bisa mengeluarkan 3.500 partikel ya. Kalau bersin itu bisa sampai 1 juta. Wow. Kalau bicara kalau dia mengandung kuman TB ya bisa 210 partikel seperti ya. Jadi tapi alhamdulillahnya kuman ini mati dengan sinar matahari ya. Tentu saja ketika masuk kalau daya tahan tubuh kita makrofagnya tadi bagus ya, tentu saja si kuman yang tadi dimakan oleh sel pemakan TBC tadi makrofag ya, kalau makrofagnya bagus, daya tahan tubuh kita bagus, bisa membunuh kumannya, tentu dia tidak berkembang. Berarti nggak usah khawatir untuk keluar rumah ya dok ya, khawatir banyak kuman ya kan. Kalau tubuh kita sehat atau imunnya bagus, itu mah insya Allah nggak kenapa-napa ya dok. Insya Allah. Tapi ya kembali lagi sih dok, jadi karena penularannya lewat itu ya droplet saluran nafas ya, sebaiknya orang yang sakit tadi menjaga dengan cara etika batuk atau dia memakai masker sehingga dia tidak mendolimi orang. Betul sekali dok. Karena kalau udah kena, apalagi kena orang yang rentan, yang punya imunitas yang lebih rendah atau pada bayi, resikonya jadi besar. Dan kita nggak tahu siapa orangnya yang rentan ya dok ya. Baik dok. Salah satu memutus rantai penularannya tadi satu masker ya, etika batuk. Jadi kuman yang ada di dalam tubuh tidak keluar. Kemudian diisep lagi dong dok. Ya, lagi. Nah yang kedua ditemukan pasiennya itu, kemudian diobati sampai tuntas sehingga kuman-kuman yang di dalamnya itu dibunuh lah. Iya. Dan sesegera mungkin untuk ke pelayanan kesehatan ya dok. Ya, untuk yang punya keluhan batuk, apalagi batuknya lama ya, biar kita bisa segera nih menghilangkan TB di Indonesia insya Allah. Mungkin ada tambahan pertemuan selanjutnya kali ya tentang keluhannya seperti apa, pada dewasa seperti apa, pada anak seperti apa. Kemudian pengobatannya, kemudian juga pencegahannya. Yang paling sering ditanya adalah makanan yang boleh dan tidak boleh. Itu buat next episode ya. Mungkin sekarang karena juga waktu juga ya dok ya, kita mungkin ada statement penutup. Ya dari saya dulu ya. Terima kasih atas undangannya, bahwa TB ini menjadi tugas kita semua ya, bukan cuma tenaga kesehatan, bukan cuma pemerintah, tapi juga swasta ya, instansi lain, masyarakat, LSM, kita harus saling bantu, bahu membahu, bekerja sama untuk sama-sama memberantas TB dengan cara temukan, obati sampai sembuh. Tos TB. Dari Umi? Ya mungkin sama sih dengan yang disampaikan oleh Dr. Rudi. Intinya bahwa ketika ada dewasa yang sakit, ingat sekitarnya ada anak tidak, atau ada orang dewasa yang lain tidak, harus diperiksakan. Pun ketika ada anak yang sakit TB, maka sekitarnya juga harus dicari sumber penularannya supaya semuanya bisa ditemukan kalau memang menderita sakit TB. Iya. Baik, mungkin demikian statement yang sangat-sangat bagus dan persuasif sekali, sehingga semoga kita semua ya teman-teman yang sudah menonton acara ini mulai lihat kiri, lihat kanan, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira siapa-siapa aja yang bisa kita bantu gitu ya, dan segera mendatangi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tindak lanjut selanjutnya. Baiklah, acara podcast kali ini sudah kita lakukan dan semoga bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk kita juga gitu ya. Dan kita tutup mungkin ya dengan membaca hamdalah, dan jangan lupa buat teman-teman nih like and subscribe ya, sehingga kita juga semakin semangat untuk melakukan podcast ini tentunya. Dan jangan lupa berikan saran ya, kira-kira tema-tema apa nih yang perlu diangkat gitu ya, sehingga mungkin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.